Howdy people, salam buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Oke, di episode sebelumnya kita sudah belajar sedikit mengenai persepsi. Nah, di episode kali ini saya masih akan bahas topik yang sama, yaitu belajar soal persepsi. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk melakukan analisa film yang ada kaitannya sama persepsi. Oke lanjut, judul film yang saya maksud tadi itu adalah Minah Tetap Dipancung, sebuah karya dari Profesor Denny J.A. Buat teman-teman yang ingin menyaksikan langsung full filmnya, boleh langsung nonton di karya Denny J.A. Channel. Overview sedikit, di film ini kita akan mendalami soal persepsi, kaitannya dalam konteks komunikasi lintas budaya atau komunikasi multikultural. Oke, sebelum lanjut review cuplikan filmnya, saya mau sedikit refresh nih ya, bahwa persepsi itu adalah inti komunikasi. Dan persepsi itu punya peran yang vital dalam konteks komunikasi lintas budaya atau komunikasi multikultural. Nah, kita perlu aware nih kalau teks itu selalu berkaitan dengan konteks. Artinya bahwa teks itu nggak pernah ada di ruang hampa. Itulah kenapa sebuah teks yang sama bisa jadi akan menimbulkan efek yang berbeda karena konteksnya beda pula. Sama halnya dengan sebuah teks, kita juga harus paham bahwa sebuah kata itu nggak cuma rangkaian dari huruf yang hampa, tapi dia akan menciptakan sebuah makna. Nah, makna inilah yang bisa jadi akan berbeda di tiap orang. Itulah kenapa muncul sebuah statement yang menyatakan bahwa kata yang sama bisa jadi dipersepsi berbeda oleh orang yang beda pula. Tergantung apa? Kita sudah mengenalnya, kita sudah belajar dari episode sebelumnya. Itu semua bergantung dari frame of reference dan field of experience. Nah, kata yang saya maksudkan di sini tadi bentuknya bisa berupa teks yang kita jumpai di buku atau media cetak lainnya, atau berupa ucapan. Kata itu sendiri atau ucapan itu adanya di komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Sementara makna itu munculnya atau makna itu adanya di komunikan atau si penerima pesan. Gitu ya. Yang perlu kita garis bawahi adalah masing-masing dari komunikator dan komunikan ini memiliki persepsi, masing-masing punya persepsi. Akan tetapi persepsinya bisa jadi sama atau berbeda di komunikator dan komunikan. Itulah kenapa ada muncul statement menarik ya yang bilang kalau kita nggak bisa mengendalikan makna atau pemaknaan persepsi orang tentang ucapan atau kata-kata yang sudah kita tulis atau yang sudah kita keluarkan, karena pemaknaan itu bebas, adanya di komunikan. Ini ada kutipan menarik dari film The Kingsman. Aktor utamanya mengatakan bahwa karakter itu apa yang tentang kamu, tapi reputasi itu apa yang orang bicarakan tentang kamu. Poinnya adalah kita nggak bisa mengendalikan persepsi orang tentang reputasi kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana membangun sebuah image yang nantinya akan dipersepsi sama antara kita dengan orang lain. Oke, sekarang kita sama-sama menyaksikan part pembuka dari film Minah Tetap Dipancung. Kalau seminggu pelatihan terus langsung berangkat. Langsung? Lah iya langsung. Langsung, Mas? Sudah, Pak. Tobi khoyat bahu memasak. Kanisa yaknus. Setiap bulan ada 60.000 tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri. Dari cuplikan tadi, kita sama-sama melihat kalau bekal yang pertama kali didapatkan oleh masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri
sebagai TKI atau TKW, itu mereka harus belajar bahasa. Dalam hal ini, saya mengkategorikannya ke dalam verbal communication. Bicara tentang verbal communication, verbal sendiri atau bahasa itu ya, itu terbagi menjadi dua. Bentuknya bisa berupa ucapan ataupun tulisan. Selain verbal communication atau komunikasi verbal, kita juga mengenal komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi di luar ucapan atau tulisan tadi. Bentuknya macam-macam, ada begitu banyak. Misalnya ada mimik muka, gestur, busana yang kita pakai, bahkan sentuhan dan kontak mata, itu semuanya mengandung makna karena dia masuk dalam komunikasi nonverbal. Nah, kembali ke pembahasan sebelumnya, hukum yang berlaku di negara tujuan para TKI atau TKW. Padahal, poin ini sangatlah penting karena itu tadi, bahwa komunikasi di berbagai negara itu macamnya ada dua. Baik itu tertulis atau yang diucap, ataupun yang tak tertulis. Kalau istilah lain kan kita bisa bilang tersirat ataupun tersurat. Nah, ini yang tidak mereka ajarkan. Bagaimana misalnya sebuah senyuman itu ya. Di judul film ini, senyuman yang berujung maut ya. Bagaimana sebuah senyuman ketika dibawa ke budaya Indonesia itu adalah sebuah bentuk keramah tamahan maknanya, tapi ketika dibawa di negara Timur Tengah misalnya, senyuman itu akan dimaknai sebagai godaan. Seperti itu. Sekarang kita coba tonton part berikutnya yang mulai menandakan bagaimana sebuah komunikasi nonverbal itu antara si pembantu ya, pemeran utama di sini itu ternyata dimaknai berbeda oleh sang majikan. Minah tidak paham budaya. Terus terang, baginya orang Indonesia dan orang Arab sama saja. Kan sama-sama Islam agamanya. Dan menurut guru ngajinya, senyum sama nilainya dengan sedekah. Minah suka tersenyum. Tapi celaka, majikan pria keliru menilainya. Dikiranya Minah menggoda. Nazifi, Ini yang saya bilang di part awal tadi, bahwa sebuah teks itu pasti berkaitan dengan konteks. Teks yang ada di cuplikan film barusan kita tonton, itu berupa komunikasi nonverbal, yaitu senyuman. Sementara konteksnya sendiri ada di negara Timur Tengah atau negara Arab ya. Teks yang sama, tapi konteksnya berbeda, itu akan menimbulkan sebuah pemaknaan atau persepsi yang berbeda pula. Sebagai seorang muslim, kita pasti mengenal sebuah nilai bahwa senyuman itu adalah sedekah. Akan tetapi, ketika pemaknaan itu dibawa ke Timur Tengah atau ke Arab, yang walaupun sama-sama kita pemeluk agama Islam, itu akan menjadi sebuah persepsi yang berbeda, lagi-lagi konteks yang membedakannya. Apa maknanya sebuah senyuman bagi orang-orang mayoritas warga di sana? Senyuman seorang perempuan kepada lawan jenis itu dianggap sebagai upaya menggoda. Persoalan perbedaan persepsi kedua yang bisa kita tangkap dari cuplikan film tadi itu mengenai pembantu rumah tangga, di mana ART di negara Arab itu posisinya setara dengan budak. Seperti yang kita tahu bahwa sistem perbudakan yang ada di negara Timur Tengah dan di Indonesia itu berbeda maknanya.
Dimana kalau di Indonesia mungkin ya, itu level status ekonomi boleh berbeda. Tapi dalam konteks pri-kemanusiaan misalnya, budak dan majikan itu dianggap sama. Itulah kenapa sekalipun status sosial ekonominya berbeda, tapi baik pembantu rumah tangga ataupun sang majikan sama-sama memiliki hak untuk dihormati, untuk dihargai. Gak bisa dilecehkan hanya karena status sosialnya itu pembantu rumah tangga. Sementara hal yang berbeda di negara Arab. Mereka menganggap pembantu rumah tangga itu budak, dan kalau kita melihat sejarahnya bagaimana sistem perbudakan yang terjadi di negara Timur Tengah, itu kita bisa tahu bahwa ketika status seseorang melakukan budak, maka majikan itu punya hak penuh atas budak itu, sampai akhirnya si budak itu dibebaskan. Kayak gitu kan. Istilahnya dibeli, bahkan mereka istilah kasarnya ya dibeli, bahkan dia lakukan apapun itu hak penuh si majikan. Untuk melihat gambaran seperti apa posisi seorang pembantu rumah tangga di mata majikan yang berlaku di negara Arab, kita bisa lihat dari cuplikan film bagian ketiga ini. خير لك لا تخبريه لو فعلت لأحد يصادقوك اعلم عنك خديمة في بيتي أنا سيدك. Sekarang saya mau membahas kesalahan perbedaan persepsi yang ketiga. Ini berkaitan dengan persoalan pembunuhan, yang mana hukum di negara Arab sana menyatakan kalau nyawa harus dibayar dengan nyawa. Meskipun kronologi atau alasan dibalik pembunuhan itu mungkin buat orang Indonesia bisa ditolerir alias wajar, karena tujuan si Mina adalah untuk melindungi diri dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh sang majikan secara berulang kali. Dan inilah endingnya, apapun penjelasan yang Mina berikan, bahkan pemerintah pun tak berdaya. Mina tetap harus menjalani hukuman pancung. Iya, Mina harus menjalani hukuman pancung. Mina harus dihukum pancung. أنا متهيجة كنت هنا لأشتغل يا شيني. Oke, sebagai penutup video di sesi kali ini, saya hanya mau menyimpulkan bahwa teks, baik itu dilakukan secara verbal maupun non-verbal, itu pasti berkaitan erat dengan sebuah konteks. Dan komunikasi efektif itu muncul karena adanya persamaan field of experience dan frame of reference di antara komunikator dan komunikan. Sekian untuk sesi kali ini, kita akan berjumpa di episode berikutnya.